Hai YouTubers. Berkembangnya dunia digital memicu kejahatan yang tidak hanya terjadi di dunia nyata, melainkan di dunia maya. Dan para pelakunya sering disebut sebagai peretas alias hacker. Biasanya mereka ahli mengulik segala hal yang ada di dalam sistem komputer termasuk internet. Parahnya kemampuan yang mereka miliki malah disalahgunakan untuk membobol sistem orang lain dan mendapat keuntungan haram dari hal itu. Aktivitas menebar malware, meretas sistem, dan berbagai hal ilegal lainnya rela dilakukan demi mendapatkan sebuah keuntungan. Kata hack sendiri pertama kali muncul sebagai istilah solusi cerdik untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian ketika ilmu pemrograman komputer hadir, istilah tersebut berkembang menjadi seni merangkai kode perangkat lunak dan memanipulasi perangkat keras komputer. Namun sayangnya istilah hacker masih belum baku karena sebagian orang, terutama masyarakat awam, menganggapnya sebagai pelaku kejahatan menggunakan perangkat sistem komputer atau cybercrime. Padahal istilah ini lebih layak disebut sebagai cracker. Hacker dibagi menjadi dua kelompok, yaitu white hat hackers dan black hat hackers. White hat hackers adalah mereka yang menggunakan kemampuan teknisnya untuk mengembangkan dunia teknologi informasi dengan sistem komputer. Sedangkan black hat hackers adalah mereka yang sangat dekat dengan kejahatan elektronik. Namun sebenarnya siapa saja kelompok penjahat cyber alias hacker yang paling berbahaya di dunia? Dan berikut daftar kelompok hacker paling berbahaya di dunia. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Anonymous. Sepak terjang Anonymous memang sering menghebohkan. Kelompok hacker ini sudah berulang kali menggeber serangan ke website penting. Sulit diketahui siapa saja yang bergabung ke dalam kelompok Anonymous ini. Jika tampil di depan publik, mereka biasanya menggunakan topeng ala Guy Fawkes, yaitu seorang aktivis Inggris terkenal di zaman dahulu. Cikal bakal kelompok Anonymous ini dilaporkan berasal dari tahun 2003, yang awalnya berasal dari forum internet bernama 4chan. Anonymous punya beragam misi, terkhusus mereka menentang sensor internet dan pengawasan online oleh pemerintah, sehingga seringkali mereka menyerbu website pemerintah sebagai tanda protes. Anonymous juga anti terhadap paham Scientology, korupsi, dan homofobia. Padahal pada awalnya kelompok komunitas online ini dibuat untuk tujuan hanya bersenang-senang saja. Anonymous memang bukan benar-benar sebuah organisasi. Mereka adalah grup besar individual yang mempunyai ketertarikan yang sama, sehingga sering dikatakan semua orang bisa menjadi Anonymous. Sejak tahun 2008, Anonymous semakin serius dalam aksi hacktivisnya, yaitu melakukan hack untuk misi tertentu. Mereka dijuluki sebagai Robin Hood digital dan dikenal memperjuangkan kebebasan informasi dan akses internet. Karena aksi hack mereka yang semakin liar dan menyerang website-website penting, sehingga majalah ternama Times memasukkan nama mereka sebagai salah satu kelompok paling berpengaruh di dunia pada tahun 2012. Nama Anonymous sendiri terinspirasi oleh anonimitas user yang biasa memposting sesuatu di internet. Yap, banyak orang lebih memilih tidak menyebutkan identitas aslinya di dunia maya. Konsep kelompok Anonymous pun semakin mantap pada tahun 2004. Ketika itu, administrator di forum 4chan mengaktifasi protokol Force Anon yang membuat semua postingan bernama Anonymous. Anonymous pun merepresentasikan sebuah kelompok individu yang tidak bernama. Anggota Anonymous terdiri dari banyak pengguna forum internet. Mereka memobilisasi serangan atau misi melalui berbagai wadah, seperti 4chan, YouTube, sampai melalui Facebook. Salah satu anggota Anonymous berkata, setiap orang yang ingin menjadi Anonymous dan bekerja dengan tujuan tertentu, kami setuju dengan semua agenda namun beroperasi secara independen. Dan salah satu semboyan mereka yang terkenal adalah We are Anonymous, We are Legion, We do not forgive, We do not forget, expect us. Anonymous sudah sering melakukan serangan ke berbagai website penting, biasanya sebagai bentuk tanda protes atau bentuk ketidaksetujuan pada sesuatu. Dan pada tahun 2009, setelah Pirate Bay terbukti bersalah atas kasus hak cipta, Anonymous melancarkan serangannya melawan organisasi International Federation of the Pornographic Industry atau yang disingkat IVPI. Organisasi tersebut termasuk yang menentang keberadaan Pirate Bay. Aksi serupa terjadi pada tahun 2012 yang lalu ketika website Mega Upload ditutup. Hacker Anonymous berhasil melumpuhkan situs Departemen Kehakiman Amerika Serikat, FBI, dan Motion Picture Association of America. Semuanya dinilai sebagai pihak yang menggembosi Mega Upload. Anonymous juga pernah melumpuhkan situs yang mengandung pornografi anak. Pada tahun 2008, mereka melancarkan serangan online besar-besaran pada kelompok agama Scientology. Tidak jarang juga mereka melakukan serangan ke website pemerintah berbagai negara. Mereka juga pernah menumbangkan berbagai situs penting Israel sebagai protes serangan brutal mereka ke Palestina. Dan mereka sempat mengumbar 5.000 data pribadi pejabat Israel. Beberapa anggota Anonymous berhasil ditangkap aparat pada tahun 2010. Aparat di Belanda menangkap seorang remaja usia 16 tahun karena menyerang website Visa, Mastercard, dan PayPal.
Dan pada bulan Januari tahun 2011, kepolisian di Inggris berhasil menangkap 5 orang hacker yang berhubungan dengan Anonymous. Dan pada bulan Juni 2011, kepolisian di Spanyol menahan 3 orang yang masuk jaringan Anonymous. Ketiganya menyerang website pemerintah Mesir, Aljazair, Iran, Chili, dan Selandia Baru. Satu kasus yang cukup menonjol adalah penangkapan Christopher Witherhead. Dia mengorganisasi serangan DDoS pada PayPal dan dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Meskipun begitu, tampaknya mereka tidak kapok dan akan terus melakukan misi mereka. Mileworm. Kelompok hacker lain yang juga dianggap berbahaya di dunia punya julukan Mileworm. Tercatat pada tahun 1998, kelompok peretas ini melakukan serangan terhadap sistem keamanan fasilitas nuklir utama milik India, yaitu Bhabha Atomic Research Center. Kelompok hacker ini bukan cuma beroperasi di satu tempat, tapi mereka juga beroperasi di Inggris, Amerika Serikat, Rusia, sampai ke Selandia Baru yang diketahui berhasil membobol firewall dari fasilitas nuklir India. Sepak terjang kelompok hacker ini juga tercatat berhasil mendapatkan email dan data riset terbaru dari fasilitas nuklir ini, kemudian menghapus bersih data pada 2 dari 8 server fasilitas nuklir tersebut. Mereka pun menuliskan pesan anti-nuklir pada halaman website tersebut. Sebulan setelahnya, kepopuleran Mileworm semakin menanjak ketika mereka menyerang sebuah perusahaan hosting Easy Space. Dan dalam waktu 1 jam, pesan anti-nuklir pun muncul di 300 web lainnya termasuk milik FIFA World Cup, Wimbledon, Ritz Hotel, dan situs kerajaan Arab Saudi. Master of Deception. Kelompok hacker asal New York ini dibentuk pada tahun 1989 yang dikenal sebagai pesaing berat kelompok hacker yang berbasis di Texas, yaitu Legion of Doom. Master of Deception sempat memperkeruh jagat underground karena sering melakukan aksinya dengan nuansa rasial. Untuk menunjukkan kekuatan mereka, para anggota Master of Deception melakukan tindakan penyerangan yang disebut salah satu tindakan pencurian informasi komputer terbesar yang pernah diketahui. Menurut sebuah laporan, mereka masuk ke server untuk mencuri informasi rahasia yang kemudian mereka jual. Beberapa server yang berhasil mereka bobol adalah daftar transaksi kartu kredit milik artis Julia Roberts dan sistem komputer perusahaan telekomunikasi AT&T. Namun kejayaan Master of Deception berakhir ketika agen Secret Service melancarkan serangan besar dan membekuk 5 hacker terbaik dari Master of Deception. Mereka pun akhirnya didakwa dengan perusakan sistem komputer, penyadapan ilegal, dan konspirasi. Kelimanya pun akhirnya mengaku bersalah. Lulzsec. Lulzsec namanya memang kurang populer, apalagi di kalangan masyarakat awam tanah air. Tapi sejatinya kelompok peretas ini bukan sekumpulan orang sembarangan. Mereka termasuk kelompok yang sangat diperhitungkan. Bagaimana tidak, karena sepanjang tahun 2011, situs-situs kaliber CIA, situs Angkatan Udara Amerika Serikat, Sony Pictures, hingga Electronic Arts EA Games pernah mereka susupi dan mereka acak-acak. Badan Keamanan Inggris dan Amerika Serikat pun sempat mereka buat kalang kabut. Nama kelompok Lulzsec pun lantas mencuat di jagat dunia maya. Tapi aksi Lulzsec terhenti karena 4 anggotanya berhasil diringkus di Inggris. Dan pada tanggal 16 Mei 2013, keempatnya pun dijatuhi hukuman penjara. Mereka adalah Ryan Cleary, 21 tahun, Jack Davis, 20 tahun, Mustafa Al-Bassam, 18 tahun, dan Ryan Aykroyd, 26 tahun. Dan yang paling berat menerima hukuman adalah Ryan Cleary. Dia dikurung selama 32 bulan. Kemudian menyusul Ryan Aykroyd yang harus mendekam di penjara selama 30 bulan. Sementara itu, Davis harus hidup di balik jeruji besi hingga 2 tahun. Terakhir, Al-Bassam, dia hanya diberi hukuman percobaan selama 20 bulan saja. Dalam melakukan aksinya, peran dari setiap anggota kelompok berbeda-beda. Ryan Aykroyd berperan sebagai pemilih target dan menentukan strategi, dan Davis menemaninya sebagai asisten pembuat strategi. Lalu kemudian Ryan Cleary menyediakan perangkat lunak canggih untuk melancarkan serangan, sedangkan Al-Bassam bertugas mempost data-data hasil curian di internet agar bisa disantap semua orang dengan cuma-cuma. Di persidangan, keempat pemuda ini mengakui kesalahan mereka atas pencurian data di Sony, membuat berita palsu di situs berita The Sun, dan meretas situs CIA juga Angkatan Udara Amerika Serikat. Cleary yang mendapat hukuman terberat juga mengaku bersalah atas peretasan ke komputer Angkatan Udara Amerika Serikat. Pola aksi Lulzsec boleh dibilang sangat sering menyerang situs-situs perusahaan yang memiliki tingkat keamanan yang rendah. Namun di setiap aksi mereka, Lulzsec mengaku tidak pernah mencuri data sebuah perusahaan untuk tujuan kriminal. Mereka mengaku lebih suka mengejek dan membuat malu perusahaan yang mereka anggap angkuh. Lulzsec juga menyatakan serangan cyber mereka tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial seperti merampok, mencuri, carding, atau pencurian nomor kartu kredit. Mereka mengklaim motivasi utamanya adalah untuk bersenang-senang dan menciptakan kekacauan, atau kadang-kadang ada juga yang bermuatan politis. Kelompok ini juga mengatakan pernah membantu serangan-serangan cyber yang dilakukan oleh teman seperjuangan mereka seperti Anonymous, Lulzraf, Antisec, dan lainnya.
NCPH, Network Crack Program Hacker Group. NCPH pertama dibentuk di daerah Zigong, Tiongkok pada tahun 1994. Dan pada tahun 2006, kelompok ini terdiri dari 10 orang dengan 4 orang pemain inti dalam grup. Kelompok tersebut dipimpin oleh seorang dengan username Wicked Rose yang diketahui nama aslinya Tan Dailin. Kelompok ini memulai serangan pada banyak situs web milik Asosiasi Hacker Tiongkok lainnya. Tidak hanya itu, Wicked Rose menciptakan sebuah software yang diberi nama GinWi Rootkit dengan tujuan menyerang Departemen Pertahanan Amerika.